Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar anak-anak Ustadz kelas 9? Ustadz harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita ini ya anak-anak Ustadz. Baiklah anak-anak Ustadz, di kelas 9 ini ya, kita memasuki materi kerajinan bahan keras. Sebelumnya anak-anak Ustadz, saya ingatkan kepada antum untuk bisa mempersiapkan peralatan-peralatan tulis antum, agar nantinya ketika ada yang penting bisa antum catat. Ya, Ustaz harapkan walaupun kita belajar secara daring ini, antum memiliki catatan-catatan yang lengkap ya anak-anak Ustaz. Baiklah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita ya. Baiklah anak-anak Ustadz, ini materi kerajinan keras. Antum boleh boleh lihat gambar yang ada di buku kita ya. Coba antum perhatikan jenis-jenis benda atau kerajinan yang ada di buku kita ini. Ya, ini ada beberapa ya anak-anak Ustadz, beberapa jenis kerajinan ya, yang tentunya kita bisa lihat material bahannya berbeda-beda ya anak-anak Ustadz. Aneka kerajinan bahan keras, ini juga termasuk ke dalam bahan keras ya. Tentunya anak-anak Ustadz bisa melihat ya, ini bahannya dari apa ya. Ada yang dari rotan ya, kemudian dari kayu, ini kaca juga ya. Baik. Jadi seperti yang sudah kita pahami sebelumnya anak-anak Ustadz, bahwa kerajinan dihasilkan manusia itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ya. Jadi kita biasanya ya membutuhkan peralatan atau benda-benda kerajinan ini untuk bisa membantu kita dalam kegiatan kita sehari-hari. Namun tidak sedikit pula kerajinan yang bisa digunakan untuk sebagai pelengkap atau interior ya, untuk menghias bagian dalam ruang. Jadi jenis produk kerajinan yang tergolong karya pelengkap interior ini ya adalah semua benda yang sengaja dibuat sebagai ya interior yang bermanfaat untuk menambah keindahan ya, hiasan-hiasan yang biasanya kita gunakan untuk menambah keindahan. Nah, coba antum lihat sekarang di tempat antum, atau antum sekarang berada di kamar, berada di ruang tamu, perhatikan ada nggak kira-kira benda-benda yang menghias ruang, menjadi hiasan di dalam ruangan itu ya. Ya ada ya tentunya ya. Jadi benda kerajinan jenis ini diperlakukan secara khusus menjadi benda yang sangat bernilai ya, bernilai, kemudian diproduksi terbatas, bahkan memiliki kekhasan yang terlihat sebagai kearifan lokal ya pada kelompok masyarakat tertentu seperti daerah Bali, Sumbawa, Flores, Toraja, Batak, Dayak ya. Ada beberapa kawasan di Pulau Jawa juga ya. Perwujudan benda pelengkap ini merupakan kerajinan yang sangat unik dan memerlukan cara penggarapan tersendiri ya di setiap daerah masing-masing ya.
Nah, jadi kita sudah tahu tadi ya, ada yang sebagai kita gunakan sehari-hari, ada juga yang gunakan sebagai hias ya, menghiasi ruangan. Ya walaupun demikian ya, kita pembuatnya itu ya tidak terlepas dari norma-norma yang berlaku ataupun kearifan lokal. Hal ini kita bisa dapatkan hampir di seluruh wilayah Nusantara ini ya, dengan jenis dan bentuk yang sangat beragam pula. Baiklah, kerajinan ini kita sudah belajar ya di kelas 8 dulu ya, kerajinan yang dari bahan limbah, organik ataupun anorganik ya. Jadi kerajinan keras itu ada yang dari limbah juga anak-anak Ustadz ya, kita pernah mempelajarinya. Nah, saat ini ya kita kelas 9 ini kita akan mempelajari memproduksi atau buat produk kerajinan bahan keras alam dan buatan. Ya tentunya kita bisa paham ya, keras, alam dan buatan. Nah, apa perbedaannya itu anak-anak Ustadz? Keras alam dan buatan. Keras alam ya adalah bahan yang berasal dari kekayaan alam yang ada di daratan dan di lautan. Jadi material alam ya, bahan alam ini ya bisa berasal dari hutan ya, dari hutan bisa. Sedangkan material buatan ya anak-anak Ustadz bisa dimanfaatkan ya dari kaleng atau kaca contohnya ya. Berasal, kalau kita lihat kaleng itu berasal dari besi tipis ya yang dilapisi oleh timah, sedangkan kaca berasal dari pasir silika dan oksida serta material organik lainnya. Jadi ini anak-anak Ustadz perlu antum diskusikan dengan teman antum ya, boleh yang ada yang dekat rumah ataupun mungkin antum melalui chattingan saja ya, boleh berdiskusi ya, memahami tentang benda produk kerajinan bahan alam dan buatan. Nah tentunya anak-anak Ustadz sudah tahu ya, kalau terbuat dari bahan-bahan kaleng tentunya sudah pasti itu ya yang buatan ya, bahan buatan. Jadi anak-anak Ustadz ini perlu antum perhatikan di lembar tugas kita ini ya. Jadi Ustadz ingin antum mengobservasi sebuah kerajinan. Jadi ini tidak usah kelompok lah anak-anak Ustadz ya, kita buat pribadi saja, sendiri saja ya. Antum bisa observasi jenis kerajinan bahan keras ya yang ada di Nusantara. Ya, antum bolehlah cari-cari di mana yang ada informasinya, di internet juga boleh, dari buku-buku juga boleh ya, kerajinan, kemudian daerah asalnya ya, bentuk, warna, tekstur, ragam hias ya, perbedaan yang menonjol ya. Biasanya di setiap daerah tuh ada ya anak-anak Ustadz ya yang menjadi jenis kerajinan unggulannya ya. Ada misalnya di daerah Yogyakarta ada sebuah kerajinan perak ya kan. Kemudian di daerah Jepara ada jenis kerajinan ukir ya. Kita sangat terkenal sekali ya anak-anak Ustadz ya, seni ukir dari Jepara ini ya. Biasanya ada kursi dengan ukiran-ukiran Jepara ya, itu sangat diminati bahkan sampai ke mancanegara. Jadi ini anak-anak Ustadz ya, antum buat ya jenis kerajinannya apa, kemudian asal daerahnya apa, bentuknya seperti apa, warnanya, tekstur, ragam hiasnya, kemudian perbedaan yang menonjol ya. Jadi ada dua, antum boleh cari nanti ya, antum boleh kumpulkan setelah antum melihat rekaman video ini ya anak-anak Ustadz ya. Jadi biar agar Ustadz juga bisa tahu kalau antum sedang mengikuti pembelajaran kita ini ya.
Jangan antum kumpulkan lama-lama. Setelah antum menonton video ini, antum buat tugasnya, antum foto dan kirimkan kepada Ustadz. Baiklah, anak Ustadz, sampai sini sudah paham kira-kira? Ya, Ustadz lanjutkan. Jadi kalau kita bicara tentang bahan keras, tentunya anak-anak Ustadz, tentunya ada hal yang perlu kita pikirkan. Karena bahan keras ini adalah bahan yang memiliki sifat keras dan susah untuk dibentuk, ya. Makanya kita perlu menggunakan bantuan alat juga dalam mengerjakannya. Teknik yang digunakan juga sangat bervariasi. Di antaranya bisa berupa kita mengukir, ya, mengukir, kemudian menganyam juga bisa, tapi tergantung dengan jenis bahannya, ya. Teknik potong, sambung, teknik lukis, ya, dan teknik lainnya. Kesuksesan dalam membuat kerajinan ini, ya, bisa antum perhatikan juga dari bentuk desainnya, ya, dan jenis bahan yang akan digunakan. Karena bahan-bahan yang digunakan memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda, ya. Ada produk kerajinan bahan keras, ya, yang memang dia membutuhkan peralatan-peralatan yang khusus, ya, untuk bisa mengerjakannya. Kalau antum perhatikan, kalau menggunakan bahan dari besi contohnya, ya kan, antum membutuhkan peralatan khusus untuk menyambungnya contohnya, ya, seperti itu. Jadi ini kita pelajari mengenai prinsip bahan keras ini, ya. Jadi pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan bahan keras merupakan cermin kepiawaian perajin dalam penciptaan karyanya, ya. Anak-anak Ustadz, jadi bahan, alat serta tekniknya, ya. Tentunya antum sesuaikan bahannya dan alatnya, teknik yang digunakan. Kalau antum memotong kayu, ya, alatnya apa yang digunakan, ya, tekniknya seperti apa. Perkembangan dan pemanfaatan bahan, cara pembuatannya maupun penampilan bentuk sebuah karya yang muncul menunjukkan adanya kemampuan yang cerap dari perajin untuk mengadaptasi segala perubahan sosial secara menyeluruh, baik secara langsung maupun coba-coba. Tanpa disadari, mereka mampu melakukan perubahan-perubahan kreatif. Nah, tentunya anak-anak Ustadz, ini perlu kita sering mencoba, ya. Perlu sering mencoba, karena biar kita terasah keterampilan kita. Baiklah anak-anak Ustadz, ya. Nah, kita masuk ke keunikan dan bahan kerajinan. Bahan dasar yang dapat digunakan sebagai kerajinan tentunya kita sudah tahu, ya, yaitu terbuat dari bahan alam ataupun bahan buatan, bahan limbah organik ataupun bahan limbah anorganik. Semua bahan dapat diperoleh dari alam maupun kita bisa olah sendiri, bahkan sehingga memanfaatkan bahan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, coba anak-anak Ustadz perhatikan, kalau kita membuat sebuah benda kerajinan tentunya, ya, kita sangat lebih baik Ustaz rasa ketika kita dapat memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita, ya. Limbah, kira-kira di rumah antum tuh limbah apa yang banyak yang bisa antum jadikan sebuah produk, ya. Tetapi anak Ustaz ini perhatikan, ini limbah keras, ya. Ataupun mungkin di rumah antum banyaknya kaleng ataupun banyaknya botol-botol yang enggak terpakai, ya, antum bisa gunakan
sebagai produk kerajinan, ya. Tentunya ya bahan-bahan limbah ini ya bisa dimanfaatkan ya dan dapat menghasilkan nilai ekonomi juga ya kalau dia sudah kita buat sebagai kerajinan. Ya, seorang pengrajin ya memerlukan ketekunan tentunya anak-anak Ustadz dapat menciptakan sebuah produk kerajinan yang dapat dinikmati orang dan tentunya bernilai jual. Kalau antum perhatikan botol-botol yang tidak terpakai ya menjadi sampah, antum bersihkan, kemudian antum buat sebuah produk kerajinan, antum boleh lukis atau gambar botol-botol itu menjadi lebih menarik, bisa menjadi sebuah hiasan. Nah, tentunya ini ya perlunya kita ketekunan kita untuk dapat menciptakan sebuah produk. Tentunya dengan gambar-gambar yang menarik, yang bernilai jual. Ya, kalau antum juga gambarnya tidak menarik, asal-asal ya juga tidak bernilai jual tentunya anak-anak Ustaz. Nah, ini antum perhatikan dari bahannya. Jadi beragam bahan dasar ya. Seperti bahan lunak dulu kita pernah juga, kemudian sekarang ini masuk ke bahan keras ya. Jadi beragam pula teknik yang digunakan membuat kerajinan tersebut. Ya kalau masing-masing teknik memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik bahannya ya. Seperti yang Ustaz katakan tadi, bahwa kalau kita menggunakan bahan dasar kayu, tentulah beda tekniknya dengan misalnya kaca ya. Itu pakai kaca ataupun pakai besi ya. Nah, jadi tentunya memiliki kekhasan sendiri ya dan karakteristik bahan yang berbeda. Ya, teknik pengerjaan sebuah kerajinan ya dapat dipengaruhi oleh alat yang dipakai. Nah, ini alat biasanya nih kita mengerjakan sesuatu itu tidak bisa maksimal ya kalau peralatan kita tuh tidak memadai. Ya. Bisa kita mengerjakan, bisa juga, tetapi tidak maksimal ya, tidak maksimal. Dan biasanya kalau alat tidak lengkap itu pengerjaannya juga menjadi lebih lama. Nah, ini pentingnya anak-anak Ustadz ya, peralatan lengkap. Makanya Ustadz tuh sering kalau kita dulu waktu masuk ke dalam kelas ya, kalau mengerjakan praktek upayakan antum memiliki peralatan sendiri-sendiri. Tidak usah pinjam-pinjam, sering Ustaz bilang seperti itu kan. Gunanya apa? Agar kita bisa mengerjakan itu dengan maksimal ya. Ya, karena kalau kita tidak punya peralatan atau bahkan kita pun peralatannya meminjam ya, tentunya namanya meminjam, kita tidak bisa menggunakannya dalam jangka waktu yang lama ya. Kita lagi sibuk mengerjakan, ternyata peralatan kita sudah diminta yang punya. Nah, seperti itu. Itu penting ya anak-anak Ustaz ya. Dalam mengerjakan sesuatu, antum upayakan antum memiliki peralatan sendiri. Ya. Nah, ini contoh ada bahan kayu ya. Tentunya bahan kayu ini memiliki tekstur serat yang unik. Berbeda ya tentu dengan kayu satu dengan yang lain, berbeda jenis ya. Kalau misalnya kayu, kita lihat nih kayu ya, ada kayu jati misalnya, tentunya dia bisa memiliki bentuk warna ataupun coraknya berbeda ya dengan kayu mahoni misalnya ya, seperti itu. Jadi ini termasuk keunikan ya anak-anak Ustaz ya. Nah, seperti ini. Jadi keunikan itu juga harus kita lengkapi dengan ya teknik-teknik pengerjaan yang baik juga ya. Kalau materialnya sudah bagus, unik, tetapi teknik pengerjaannya juga asal-asalan, yang penting jadi ya kan, itu juga tidak baik ya, tidak memiliki nilai jual tentunya. Nah, ini kita perhatikan ya, ada memiliki keunikan tekstur, urat serat kayu yang sangat unik ya. Nah, jadi ini contohnya
menjadikan kursi ya. Kemudian yang berikutnya adalah keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Ya. Banyaknya bentuk produk kerajinan tidak lepas dari gagasan ataupun ide manusia. Dapat berawal dari suatu pikiran dan hendak melalui tindak cipta karsa. Apa yang selanjutnya dihasilkan dapat merupakan seperangkat karya yang muatannya atau pesan tertentu yang sangat ditentukan oleh pencipta kreatif manusia. Oleh sebab itu, pesan yang dapat diperoleh berdasarkan proses berkarya ini dapat kita pilah sebagai berikut. Ini anak Ustaz nih. Bisa jadi produk fungsional, informatif ya, memberikan pesan-pesan, kemudian simbolik ya, kemudian prestis, mudah dibawa-bawa. Ini contohnya anak Ustaz ya. Ini yang fungsional ya, dapat digunakan, dipakai, keranjang ya kan. Kemudian ini kerajinan pin kaleng. Ada informasi informatif ya. Ini ada banyaknya logo-logo klub ya, sepak bola contohnya ya. Kemudian lukis simbolik ya. Kemudian kulit, ini prestis juga ya anak Ustaz ya, prestis mudah dibawa-bawa. Tentunya ini berbeda sama keranjang ya anak Ustaz ya. Ini mudah dibawa, walaupun misalnya antum bisa letak tempat buku di sini, bisa juga letak tempat buku di tas, tentunya antum lebih susah membawa buku antum pakai keranjang rotan ini ya, cara memegangnya susah. Kalau tas tinggal disandang saja. Ini prestis namanya ya anak Ustaz ya. Paham sampai sini anak Ustaz? Alhamdulillah. Yang ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Ya, dalam pembuatan sebuah produk kerajinan tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan. Ya, yang dapat melibatkan berbagai aspek teknologi serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya bangsa Indonesia. Ya, produk kerajinan mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Ini faktor-faktornya anak-anak Ustadz itu faktor teknis, ekonomis, ergonomis, ya, sains dan teknologi, estetika, keindahan, kemudian faktor lingkungan. Ini penting anak-anak Ustadz. Jadi penerapan faktor teknis ya, metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, nanti tingkat kemahiran sumber daya manusianya. Biasanya kalau jenis keterampilan ini, kerajinan ini biasanya lebih condong menggunakan manual ya anak Ustaz ya, tangan manusia langsung ya. Tapi tentunya kita perhatikan tingkat sumber daya manusianya ya, kemahiran sumber daya manusianya. Ini perlu dilatih juga ya anak-anak kalau antum mau membuat dalam produk yang banyak. Faktor ekonomis, pemasaran yang tahan persaingan, sistem pemasok dan distribusi, kebijakan penciptaan atau hak cipta jika antum punya merek sendiri nanti ya. Kemudian nilai jual dan keberadaan suku cadang, sumber bahannya ya, sumber daya alamnya. Kemudian faktor ekonomis, kenyamanan, keamanan, ya, kesesuaian, kepraktisan, faktor sains dan teknologi, ya. Terdapat unsur kebaruan atau teman baru, inovasi, modifikasi, ya, temuan baru ya anak Ustaz. Bisa antum modifikasi, selalu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi. Estetika tentunya keindahan penting ya anak Ustaz ya, untuk daya tarik, akserasi ya. Faktor kondisi dan lingkungan, nilai budaya, kondisi lingkungan atau wilayah setempat. Baiklah anak Ustaz, ini ada beberapa hal yang memang harus antum pahami. Ya, boleh antum catat nantinya.
Nah, jadi mengenai kerajinan keras ya, ini ada faktor-faktor permasalahan ya dalam perancangan tentunya. Baik anak-anak Ustadz, sampai di sini kira-kira antum jika ada yang mau ditanyakan boleh nanti antum tanyakan langsung kepada Ustadz. Baik anak-anak Ustadz ya, mungkin ini saja yang dapat Ustadz sampaikan hari ini ya. Jika ada yang ingin antum tanyakan nanti ataupun tugas yang ingin antum kumpulkan, bisa langsung ke nomor Ustadz ya, antum kirim melalui WA saja ya. Saya cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Saya harapkan antum semua dapat lebih semangat lagi belajar mengikuti pembelajaran daring ini. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan antum. Ustaz tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.